Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan. Saya dari Fakultas Advokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Tugas 2 Praktikum Dasar Sistem Kontrol. Penjelasan singkat, MATLAB yaitu bahasa pemrograman dan software komputansi numerik untuk analisis data, pemodelan visualisasi, dan algoritma. Yang kedua, Simulink dilakukan berbasis blok diagram untuk pemodelan dan sistem dinamis terintegrasi dengan MATLAB. Yang ketiga, modeling membuat representasi sederhana dari sistem nyata agar mudah dianalisis dan dirancang. Yang keempat, ada simulasi, yaitu menjalankan model secara virtual untuk memprediksi perilaku sistem tanpa uji coba fisik. Lalu kita lanjut ke bagian slide ketiga, yaitu Laplace transformation dan transfer function. Yaitu yang pertama ada aspek definisi. Pada transformasi Laplace, metode ini mengubah fungsi waktu ke fungsi Laplace, dan pada transfer function, rasio antara output dan input sistem dalam dominan Laplace. Tujuan utama menyederhanakan persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, dan untuk transfer function menunjukkan hubungan matematis input-output sistem. Dan untuk yang ketiga, yaitu peran dalam analisis. Pada transformasi Laplace, alat bantu untuk menganalisis sistem dinamis di berbagai domain. Dan yang keempat, transfer function digunakan untuk menilai stabilitas dan respons sistem. Dan yang keempat ada aspek fokus. Pada transformasi Laplace, transformasinya atau persamaan diferensial. Pada transfer function, representasi perilaku sistem secara keseluruhan. Pada aspek manfaat khusus, pada transformasi Laplace itu perhitungan nilai awal dan nilai akhir. Pada transfer function digunakan dalam desain kontrol dan diagram blok. Pada pemodelan sistem mekanik ini, contoh massa bekas terhadap sistem roda kendaraan pada utama gaya, perpindahan X, kecepatan V, dan percepatan A. Persamaan dasar yaitu hukum Newton 2 F mi A atau F M kali A. Pemodelan ini gaya dihubungkan dengan elemen mekanik, massa atau linearia, bekas kekakuan, peredam atau redaman. Dan pada pemodelan sistem elektrik, contoh rangkaiannya yaitu ada RC, RL, RLC. Variabel utama tegangan 5 dan arusnya 2. Persamaan dasar ini ada 2, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Pemodelan tegangan dan arus dipresentasikan dalam persamaan diferensial sesuai konfigurasi rangkaian. Pada pemodelan sistem hidrolik, contoh sistem tabung berisi fluida silinder hidrolik. Variabel utama tekanan P, aliran Q, volume V, persamaan dasar, hukum kontinuitas dan kompresibilitas fluida. Lalu ada pemodelan hubungan antara tekanan, laju aliran, dan perubahan volume fluida. Lalu ada keterangan blok. Pada keterangan blok ini saya akan menjelaskan 4, yaitu input atau set point, nilai yang diinginkan target, controller menghasilkan sinyal kendali berdasarkan error, plan sistem atau proses, objek yang dikendalikan, misalnya motor, sistem hidrolik. Yang keempat, output, hasil nyata dari sistem sensor dan feedback, mengukur output aktual lalu dikembalikan ke controller untuk perbandingan. Dan sistem kontrol ini adalah sistem yang dirancang untuk mengatur perilaku suatu plan atau proses agar output sesuai dengan yang diinginkan. Caranya adalah dengan membandingkan output aktual dengan referensi atau set point, lalu menghasilkan sinyal kendali untuk mengurangi selisih atau error.
Lalu cara penggunaan Simulink. Yang pertama, buka Simulink. Pada command window, MATLAB tekan Enter atau bukan dari menu Simulink Library. Yang kedua, kenali dua jendela utama. Simulink Library Browser berisi pustaka blok atau sumber, sink operasi, dan sebagainya lainnya. Yang ketiga, masuk box, masukkan blok ke workspace. Pilih blok di library, drag and drop ke jendela model. Klik ganda blok untuk membuka parameter window. Yang keempat, scope untuk menampilkan sinyal. Buka pustaka sinks, pilih blok scopes. Scopes berfungsi untuk menampilkan sinyal dalam bentuk grafik. Yang kelima ada penghubungan balok. Klik ujung balok, tarik garis, hubungkan ke blok lain. Untuk menghapus koneksi, pilih garis, tekan delete. Yang keenam ada menjalankan simulasi. Tekan tambah pada toolbar Simulink. Tunggu hingga simulasi selesai. Untuk melihat hasil, double klik blok scope. Nomor 7, menambahkan gain. Dari commonly used blocks, pilih blok gain, taruh di antara dua blok yang ingin diperkuat. Atur nilai gain dengan klik ganda dengan nilai blok tersebut. Lalu di sini saya akan membuat simulasinya dengan simulasi yang simpel. Yang pertama, klik Simulink. Lalu ke bank model. Lalu kita ke library browser. Lalu kita ke sources. Dan di sini ada pilihan banyak. Lalu kita klik ke Sine Wave. Lalu ke bagian bawah kita tekan Sinks. Kita klik Scope. Lalu kita sambungkan. Kalau sudah, tinggal running saja.
Nah, di sini sudah keluar gelombang sinusnya teman-teman, dan ini masih banyak lagi untuk langkah pekerjaannya atau contoh-contohnya. Dan di sini saya cukup mencontohkan satu kali contoh. Dan saya akan mencontohkan satu lagi. Oke, seperti ini saja penjelasan dari saya. Semoga dalam pengerjaan tugas ini, jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saran saya, lebih baik menggunakan aplikasi MATLAB daripada website, dikarenakan saat pengerjaan MATLAB ini lebih baik digunakan aplikasi MATLAB daripada website, karena pada saat pekerjaan lebih enak memakai aplikasi, dan untuk memakai website tersendiri itu terkadang nge-lag teman-teman. Oke, sampai cukupkan saya sini saja. Sekian, terima kasih, bye bye.